selamat datang kembali di video statistik asik bersama dengan Ibu Yuwina Stuti. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, dalam tabel sendiri ada beberapa komponen, yaitu ada judul tabelnya yang terletak di bagian atas, kemudian ada judul barisnya, ada judul kolom juga, ada badan tabelnya, isinya begitu ya, dan juga ada sumber tabel jika tabel itu didapat dari sumber tertentu. Kemudian jenis tabel di sini ada 3, ada tabel baris dan kolom, kemudian ada tabel kontingensi, dan ada tabel distribusi frekuensi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom artinya ada baris dan kolom, dan setiap sel pada baris dan kolom terdapat satu data, ya, hanya satu data saja, makanya disebut sebagai tabel baris dan kolom. Kemudian yang kedua ada tabel kontingensi. Tabelnya mirip seperti tabel baris dan kolom, hanya saja pada satu sel, perhatikan di sini ya, satu sel baris dan kolom, di sini terdapat 2 data, yaitu ada bisa tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Sehingga pada baris ini datakan sel pertama baris 1 kolom pertama itu ke kanan dia menyatakan tingkat pendidikan, sedangkan ke bawah dia menyatakan jenis kelamin gitu ya. Begitu juga dengan yang ini, jadi satu sel ini bisa memuat beberapa data gitu. Jadi kita bisa membaca jenis kelamin pria yang tingkat SMA ada 104.758. Dan kalau kita lihat tabel kedua pengujian obat Bodrek itu untuk sakit kepala, pengujian sakit kepala itu ada 100, kemudian yang tidak ada 50 gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu ada 3. Yang pertama tabel distribusi frekuensi tunggal, yaitu datanya dimasukkan satu persatu dari mulai data terendah sampai data yang tertinggi terus frekuensinya. Jadi di sini ada yang mendapatkan nilai 3 ada 1, yang mendapatkan nilai 4 ada 7, yang mendapatkan nilai 5 ada 6 gitu ya. Jadi di satu persatu data tunggal. Kemudian yang kedua distribusi frekuensi bergolong. Jadi ada golongannya, yaitu data dari 50 sampai dengan 54 ada 1 orang, 55 sampai dengan 59 ada 2 orang, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga ada frekuensi kumulatif, yaitu ada kurang dari dan juga ada lebih dari. Kalau data tunggal dibuat data frekuensi kumulatif, kita tinggal ambil datanya ini saja. Data yang kurang dari sama dengan 3 berarti ada 1, kurang dari sama dengan 4 ada 7, ditambah 1 yaitu 8, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat daftar ini ya, tabel distribusi frekuensi kumulatif untuk yang bergolong. Kalau yang tunggal nanti menyesuaikan sama. Nah, kita ambil data ini tadi ya, data distribusi nilai matematika 80 siswa SMA. Berikut datanya. Nah, kita pertama membuat frekuensi kumulatif kurang dari, berarti yang kita ambil adalah data yang data yang besar yang di sini ya, yang diambil yaitu data yang besar ya. Kalau kurang dari kita ambil data yang besar. Pertama adalah kurang dari 54. Di sini ada angka 1. Kemudian kurang dari 59. Berarti kan di sini 59. Perhatikan. Nah, berarti kita menjumlahkan 2 data dari data 59 ke atas, yaitu 2 ditambah 1 atau 3. Kurang dari 64. 64 kan di sini. Nah, kita jumlahkan 3 data ke atas gitu ya. 11 tambah 2 tambah 1 itu 14, atau bisa juga 3 ditambah dengan 11 ini. Nah, kemudian selanjutnya data kurang dari 69 di sini kan. Jadi 10 tambah 11 tambah 2 tambah 1, atau bisa juga 14 ditambah dengan 10 yaitu 24. Begitu seterusnya ya. Nah, sampai jumlahnya pasti 80 yang kurang dari sama dengan 99 di sini. Kemudian selanjutnya data yang frekuensi lebih dari, maka kita ambil di sini, berarti yang diambil adalah yang nilai yang rendah
ya, yang rendah ini yang kita jadikan patokan. Lebih dari sama dengan 50 berarti itu adalah semuanya. Jadi semua data dijumlahkan karena datanya lebih dari sama dengan 50, berarti kan semua data ya, ada 80. Kemudian kita ambil yang lebih dari sama dengan 55, berarti datanya kan di sini. Dari 55 ke bawah semuanya ya. Ini di sini kita jumlahkan, atau bisa teman-teman dari 80 ini dikurangi 1 yaitu 79. Kemudian lebih dari sama dengan 60, berarti datanya kan dari sini. Nah, dari sini ke bawah. Sini ya. Nah, kalian bisa menjumlahkan ini semua, atau bisa juga dengan 79 dikurangi dengan 2. Itu ya. Terus begitu juga dengan data lebih dari 66, berarti 77 dikurangi dengan 10 itu kurangi 11 ya, maksud saya di sini kurangi 11. Jadi 66 yang lebih dari sama dengan 70 kan dari sini. Berarti nanti 66 dikurangi 10 yaitu 56, dan seterusnya sampai bawah gitu ya. Nah, di sini pasti akan sama. 4 di sini pasti juga 4 yang terbawah karena yang lebih dari sama dengan 95 ada 4. Selanjutnya kita ke distribusi frekuensi bergolong. Nah, perhatikan di sini ada beberapa step ya. Ya, misalnya ini yang pertama kita ada datanya di sini, data hasil mata kuliah statistik. Nah, pertama kita tentukan rentang. Rentang itu adalah jarak data terbesar dengan data terkecil. Coba kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini data yang terbesar yaitu ada 95 dan yang terkecil itu ada 61. Sehingga rentangnya adalah 95 kurangi 61 atau 34. Rentang data 34 ya. Kedua yaitu kita membuat banyak kelas. Jadi kelas itu adalah banyaknya baris yang akan kita buat gitu ya. Yaitu rumusnya adalah K atau banyak kelasnya 1 ditambah 3,3 dikali log N. Teman-teman bisa menghitung dengan kalkulator ya. K adalah banyak kelas, N adalah banyak data. Perhatikan di sini cara menghitung banyak data. Kita hitung seperti menghitung luas persegi panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 10 kali 4 ada 40 datanya. Nah, kemudian kita tinggal hitung di sini K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya kita ganti dengan 40. Perhatikan baik-baik, di sini yang kita hitung adalah log N dulu. Silakan hitung dengan kalkulator, akan ketemu 1,6021. Kemudian baru dikalikan dengan 3,3. Hasilnya 5,28693, kemudian ditambah 1 jadi 6,28693. Nah, ini adalah banyak kelas. Karena banyak kelas atau banyak baris harus positif, maka dibulatkan ke atas, selalu ke atas ya. Kita tidak menggunakan aturan pembulatan. Di sini untuk diskusi frekuensi bergolong selalu dibulatkan ke atas. Kalau dia 6, sekian berarti ke 7. Selanjutnya yaitu menentukan panjang kelas, yaitu rumusnya rentang dibagi K atau banyak kelas. Tadi kita tahu bahwa rentangnya ada 34 dan juga banyak kelasnya 7, sehingga panjang kelas adalah 34 dibagi 7. Kalian akan menghitung dan menemukan hasilnya yaitu 4,8571. Nah, perhatikan saya tadi bilang ya, frekuensi bergolong dia selalu dibulatkan ke atas, sehingga dia dibulatkan menjadi 5. Kita tidak mengikuti aturan pembulatan, selalu bulatkan ke atas walaupun nilainya itu yang mau dihilangkan angkanya antara 1, 2, 3, 4, tetap dibulatkan ke atas ya. Oke, sekarang kita sudah tahu panjang kelasnya ada 5 dan juga banyak kelasnya 7. Sekarang kita menentukan interval yang paling bawah dulu, yaitu kita bisa menggunakan nilai terendah ya, 61 tadi, untuk memulai membuat tabel. Nah, pertama tadi ya banyak kelasnya ada 7, berarti ada 7 baris nanti ya, ada 7 kelas seperti ini. Kemudian setiap kelas mengandung 5 data atau panjang kelasnya ini ya,
panjang kelasnya 5, berarti setiap kelas mengandung 5 data. Perhatikan tadi yang terendah 61 ada 5 data, berarti ada 61, 62, 63, 64, 65. Jadi 61 sampai dengan 65 dia terdapat 5 data. Begitu juga dengan kelas kedua yaitu 66 sampai 70, kelas ketiga 71 sampai 75, sampai dengan kelas ke-7 91 sampai dengan 95. Nah, kita buat tabelnya ya. Nah, tabelnya seperti ini teman-teman. Lihat pada data di sini ya, kita bisa membuat turusnya. Perhatikan 61 sampai dengan 65. Kita akan mencari data 61 sampai dengan 65 dengan mencoretnya. Perhatikan dari sini ya. 65 ini 1, 2, kemudian ini ya 3, terus udah ya 61, 4. Oke, kita cek lagi ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita buat 1, 2, 3, 4. Teman-teman bisa begini ya, jadi 1 kalian tulis terusnya 1, 2 tulis terusnya 2, 3, 4, baru kemudian frekuensinya 4. Begitu juga data 66 sampai dengan 67 sampai dengan 70 ya, kita bisa lihat di sini. Oke, biar kelihatan saya gunakan warna yang berbeda ya, 66 sampai dengan 70. Ini ada 1, kemudian 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi perhatikan di 1 turus 1 begitu ya. Sini ada 8. Oke, kalau 9 ya, kita cek lagi ya. Ada, oh iya ini 9 ya. Nah, dan seterusnya teman-teman bisa menggunakan terus. Jadi serat 1 terusnya 1, 2 terusnya 2, begitu dan seterusnya. Jumlahnya pasti akan 40. Kalau belum 40 nanti teman-teman bisa lihat sendiri mana data yang belum tercoret ya. Nah, ini dia namanya daftar tabel diskusi frekuensi bergolong ya. Semoga bisa dipahami ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.